Kamu Is, Ya, kembali gimana, Pak Pur? lagi. Terima kasih. Perspektif alternatif. Aduh, betul nih. Ada isu apa yang penting kita diskusikan? Bangsa kita ini sekarang Hmm. sedang masuk ke bulan kemerdekaan. Hmm. Plus tahun politik gitu. Ya, ya, Tahun ya, ya. 2023 dan 2023 ya. 2024. Di sini memang ya ada fenomena Rocky Gerung, Hmm. fenomena ada ancaman demo, Hmm. ada people power dan sebagainya. Ini kan sebetulnya nggak perlu ya. Iya, nggak perlu. Nggak perlu kalau misalnya peranata-peranata Saluran politik politiknya ya, secara teras politika ya, eksekutif, yudikatif, dan legislatifnya pada jalan semua. Masalahnya sekarang, orang melihat di dalam ranah legislatifnya. Kenapa legislatifnya tidak berperan sebagai parlemen sesungguhnya? Parlemen itu kan parle, artinya bicara. Itu secara perspektif alternatif gimana, Kang Muis? Ya, memang DPR ini sepertinya sekarang sudah berubah fungsi ya. Ya, apa? Ada pergeseran fungsi sepertinya ya. Bukan pergeseran fungsi secara regulasi ya. Jadi apa? Ya, tapi pergeseran fungsi secara mentalitas. Iya. Ya, jadi dari mentalitas yang seharusnya mereka itu adalah orang-orang yang memiliki panggilan hikmah, gitu kan? Kemudian sekarang tuh bergeser. Para anggota dewan itu sepertinya lebih mendengar panggilan ketua umum partainya gitu loh. Jadi menjadi budak-budak partai, menjadi kacung-kacung partai, atau lebih mengabdi kepada kepentingan partai daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Tapi Kang, itu nggak salah-salah amat, Kang. Karena ketua partai juga banyak mengatakan bahwa anggota partai itu ya petugas partai. Ya, itulah yang saya katakan telah menjadi pergeseran. Padahal kan sebenarnya partai itu hanya wadah. Bagaimana dia memiliki warna-warna ya dalam subideologisnya gitu lah. Saya katakan subideologis itu karena kita kan sudah menganut Pancasila ya. Jadi katakan subideologis itu artinya bagaimana mengisi Pancasila dengan cara pandang partai itu kan gitu kan. Nah, itu platformnya ya. Platform itu kan. Jadi itu sebenarnya kan itu yang ada kan. Jadi tapi sebagai anggota dewan, kan mereka itu kan mewakili suara rakyat kan. Karena dari partai manapun mereka, pada akhirnya toh mereka kalau mereka keberadaannya di parlemen itu merupakan panggilan Pancasila gitu ya, atau panggilan untuk mewujudkan tujuan-tujuan berbangsa dan negara ini, pasti munculnya hal-hal yang baik kan. Hanya mungkin yang berbeda mungkin caranya ya kan, atau teknisnya, atau prioritas programnya. Tapi kan, substansinya gitu, kan? sama harusnya. Substansinya harusnya sama karena mengarah kepada satu tujuan. Kalau kita melihat Pancasila, endingnya itu kan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Nah, itu kan endingnya. Jadi siapapun mereka dan dari manapun mereka basicnya kepartaiannya, pada akhirnya kalau mereka punya tanggung jawab dan panggilannya untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pasti tidak akan memunculkan hal-hal yang kontroversial dan mengkhianati pemilihnya, gitu kan? Nah ini, ya kan? Jadi mengapa mereka itu menjadi pribadi seperti itu? Ya sebenarnya gini ya, kehadirannya mereka itu ke gedung parlemen, mereka tidak sadar barangkali, Pak Kun. Ukurannya apa nih? Ya, tidak sadarnya begini ya. Barangkali yang mereka tidak sadar itu adalah mereka itu masuk ke DPR itu membawa misi apa? Pertama, ya kan? Dan harus memiliki panggilan apa? Nah, ini kan. Nah,
Rincikan. Nah, jadi kalau mereka itu sadar, ya kan, itu dalam sila keempat itu ada apa bunyinya? Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Persis. Ya kan? Persis. Terus? Nah, jadi para anggota dewan dari manapun mereka berasal partainya, ya kan? Selama dia punya komitmen Pancasila adalah sebagai ideologinya, pasti harus paham betul. Mereka ke sana itu membawa misi apa, ya kan? Dan harus membawa tanggung jawab apa. Ya kan? Nah, tanggung jawab apa yang harus mereka usung? Kan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu misinya. Tapi dengan apa misi itu capai? Dengan menggunakan akal sehat. Karena hikmah itu adalah akal sehat. Jadi mestinya orang-orang yang masuk ke gedung DPR itu adalah orang-orang yang memiliki akal sehat, yaitu hikmah. Saya tidak yakin apakah orang-orang yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau masuk ke gedung DPR itu paham tidak dengan kata hikmah kebijaksanaan itu. Saya udah nyium-nyium bobo masalah nih. Iya. Gitu terus. Ya. Saya tidak yakin apakah mereka paham betul atau tidak. Tidak yakin. Ya. Tidak yakin. Saya juga tidak yakin. Jangan-jangan mereka tuh yang penting dia punya modal. Ya kan? Mereka punya dukungan misalnya gitu ya. Dukungan massa gitu ya. Ya dukungan massanya apakah dengan duit atau memang dengan modal sosialnya gitu kan? Kan banyak sekarang orang tidak punya modal sosial tiba-tiba muncul di situ pakai baligonya itu apa? Ya kan? Muda, ya kan? Inovatif, kreatif ya. Itu kan mereka menjual diri gitulah. Menjual diri dengan baligo-baligo, padahal dia track recordnya benar apa tidak, ya kan? Nah, orang-orang seperti ini yang tiba-tiba muncul, ya kan, tidak pernah modal sosialnya seperti apa, ya kan? Track recordnya seperti apa, tiba-tiba didukung oleh partai, ya, dan dia punya modal, ya, menang, masuk jadi anggota dewan, masuk gedung DPR. Tapi apakah dia sadar, ya kan, bahwa berdasarkan amanat Pancasila ini, yang masuk ke DPR itu harusnya memiliki akal sehat berdasarkan sila keempat itu. Karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, di situ ada sifat atau sikap orang yang harus masuk ke menjadi anggota dewan itu harus memiliki akal sehat, bukan memiliki akal bejat. Ketawa jangan. Iya, ya kan? Ya kebanyakan kan lihat aja kalau kita perhatikan diskusi-diskusi ya kan dalam forum-forum misalnya yang dipandu oleh Pak Karni Ilyas dan sebagainya, banyak anggota dewan yang dipanggil di sana seringkali tidak menunjukkan kapasitasnya atau kualitasnya gitu. Karena takut salah. Ya? Takut salah. Nanti kena PAW lagi. Pergantian antar waktu. Ya itu. Jadi mereka itu tidak mencerminkan sosok yang katakanlah kalau mereka itu akademisi tidak mencerminkan akademisinya gitu kan. Ya kan? Kalau dia itu misalnya saja seorang yang dari agamawan tidak mencerminkan keagamawannya gitu kan. Tapi jadi mencerminkan apa jadi? Mencerminkan suara partainya. Suara partai. Bahkan suara partai juga seringkali ya kan tidak mencerminkan objektivitas, tidak mencerminkan akal sehatnya. Jadi kadang-kadang dipaksakan. Banyak kan tokoh-tokoh misalnya maaf ya dari partai tertentu ya ngomong demikian sangat ngototnya dan sebagainya ya kadang-kadang memunculkan logika-logika palsu gitu ya. Banyak sekali yang kadang-kadang dipaksakan gitu ya. Dan bikin lelucon gitu ya. Kita yang menonton saja tertawa gitu loh. Jadi banyak anggota dewan yang betul-betul akal sehatnya itu tidak ada. Nah ini padahal itu jelas-jelas dalam Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dipimpinnya oleh hikmah kebijaksanaan. Harusnya bukan dipimpin oleh ketua partainya. Harusnya begitu, bukan dipimpin oleh ketua partai, tapi orang-orang yang masuk ke gedung DPR itu orang-orang yang memang sudah ya
apa namanya terseleksi dan mereka memiliki akal sehat gitu loh. Mestinya di sini ya setiap partai politik dalam merekrut dalam merekrut anggotanya itu harus punya filter. Punya filter, bukan hanya mereka punya modal, mereka punya popularitas, dan sekarang kan banyak. Misalnya ada partai artis nasional gitu kan. Nah itu apa? Memang para artis tuh ngerti nggak ya tanggung jawab moralnya gitu. Kebetulan saya juga ya nggak? mantan Parvil. Lanjut nggak apa-apa? Ya kan? Nggak apa-apa. Ya kan? Demi kebenaran, demi perspektif Ada ya alternatif. kan? Banyak yang partai artis nasional misalnya gitu. Dan banyak lagi yang lainnya yang memang rekrut orang-orang yang sebenarnya hanya punya popularitas dan sebagainya ya, tanpa mempertimbangkan apakah mereka tuh punya panggilan hikmat atau tidak. Izin Kang Prof. Iya. Ini perspektif alternatif. Jadi kan ada sistem terbuka dan tertutup. Iya. Kalau terbuka itu artinya partai-partai politik bisa ngambil tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai vote getter untuk dipilih gitu kan. Tapi kalau hanya tertutup, memang harus dari kader-kader partai. Sebetulnya di sistem itu juga sih, Kang Prof. Iya. Jadi partai itu memang kebetulan harusnya mengkader. Begini. Ya itu akhirnya begini ya. Bukan pada sistem apa itu tertutup atau terbuka. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pimpinan partai itu memiliki tanggung jawab moral. Ini persoalannya. Ukurannya apa? Ya ukurannya begini, bahwa kalau kan sekarang partai itu orientasinya hanya bagaimana caranya memperoleh banyak suara kan? Itu sudah rahasia umum ya. Sudah rahasia umum ya. Tapi sebenarnya kalau orientasinya ke situ, itu sudah apa ya? Oportunis. Ya kan? Sudah oportunis. Mereka tidak lagi memperhatikan nilai gitu kan. Nilai yang harus diusung. Nilai yang harus punya tanggung jawab gitu kan. Nilai hikmah kebijaksanaan. Iya. Harusnya kan setiap pimpinan partai itu dalam merekrutmen anggota, ya apalagi yang mau masuk ke anggota DPR tingkat pusat gitu kan, harusnya ada seleksi, harusnya ada filter. Apakah orang ini, ya kan, memiliki tanggung jawab moral atau tidak? Ya bukan hanya kapasitas akademis saja, tapi juga kapasitas moralnya. Makanya sekarang gini, korupsi hampir tiap partai ada, ya kan? Ya kan tadi. Mereka tidak terseleksi secara moral gitu. Ya kan? Jadi rekrutmen itu hanya tadi berdasarkan pada tingkat popularitas, ya kan? Punya modal finansial gitu kan? Ya kan? Ya kalau seperti itu bagaimana kita nyeleksi orang-orang yang bermoral dan orang yang berhikmah untuk masuk ke untuk ke gedung DPR gitu ya. Makanya sekarang ya muncul pribadi-pribadi anggota dewan, ya kan, yang tidak mencerminkan, ya kan, integritas kepribadian, ya kan. Banyaknya apa? Lihat aja cara bicaranya saja dalam berbagai forum gitu kan. Saya kadang-kadang suka cengenggesan sendiri gitu ya, melihat ini orang pantas enggak jadi anggota dewan mewakili rakyat. Rakyat yang mana yang diwakili seperti itu, ya kan? Lihat aja. Dan anehnya gini. Yang mewakili partai dalam forum-forum itu memang tidak ada lagi yang lebih baik gitu ya. Yang lebih baik, yang ngomongnya lebih terstruktur, yang ngomongnya lebih pakai logika-logika yang benar gitu ya. Itu sepertinya gini. Yang dipilih untuk mewakili partai bicara di forum-forum itu ya. Itu sepertinya yang dipilih itu apa? Yang punya muka tebal gitu loh. Yang tebal muka. Yang urat malunya sudah tidak ada gitu. Sehingga apa? Mau ngomong apa saja sepertinya bebas gitu. Sayang itu jangan ketawa aja. Ya kan? Coba perhatikan sama pada ya kan? Saya nggak boleh ketawa tadi. Ya kan? Seperti siapa tuh ya yang kalau ngotot sampai orang tua ditunjuk-tunjuk gitu kan? Itu profesor saya gitu. Guru besar saya Profesor Emil Salim. Iya kan? Ya kan? Sampai profesor atau orang tua ditunjuk-tunjuk gitu kan? Dari partai mana itu saya nggak tahu itu ya. Saya nggak mau nyebut lah. Gitu kan ya. Nah, itu mencerminkan bahwa karakter para anggota dewan itu sepertinya tidak terseleksi dengan baik. Yang diharapkan dapat mengisi gedung itu dengan penuh hikmah, penuh akal sehat gitu lah ya.
Harusnya begitu kan, akal sehat. Sehingga bisa melahirkan kebijaksanaan. Yang pada akhirnya bisa mewujudkan apa tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini alih-alih bisa mewujud itu malah sekarang berpikir tentang honorarium, ya Gaji kan? pula lagi. Ada Gaji, pensiun, Pak. pensiun, ya kan? Ini aneh. Ini kalau kita ini ya, tuh mereka tuh sebenarnya punya hati nurani enggak ya? Atau punya apa namanya super ego enggak gitu loh, istilah Freud gitu ya? Iya. Super ego enggak gitu? Banyak idenya ya. Nah, ya kan? Itu banyak ide. Banyak ya, bukan ya, kalaupun ya banyak idenya bisa betul ya. Dan kalaupun ego juga itu Oke. bisa juga ego biasanya. Permisa, inilah perspektif alternatif. Iya. Ya, jadi dari obrolan singkat Iya. ini berarti ada dua masalah ini, masalah legislatif dan berfungsi. Satu SDM-nya, Hah? terus kedua sistem yang dijalankan, yang ditanamkan adalah seolah petugas partai. Iya. Jadi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Perwakilan Partai. Partai. Ya. Jadi Ya. sudah jatuh ketiban tangga juga. Ya. Dan Terus ketiban lagi ketiban sama lagi genteng. sama genteng karena itu tadi apa namanya, mereka yang terpilih itu ya Ya, ya. ternyata orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Pancasila, yaitu tadi untuk bisa bermusyawarah lewat akal sehat, Itu lagi. hikmah. Itu gentengnya tadi yang Iya, jadi tambah ini tambah jatuh aja. SDM, Iya, sistem jadi petugas partai, tambah iya. tidak Ya, tadi paham. SDM-nya itu di SDM itu mestinya itu tadi. Iya, iya. Di SDM-nya itu mestinya terseleksi gitu loh. Ya, oke. Di SDM itu mestinya terseleksi orang-orang yang memiliki ya kan moralitas, integritas moral di situ harus ada, dan mereka harus memiliki akal sehat karena ini amanat Pancasila, ya kan? Ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah ini, ya kan? Oke. Nah, sekarang kalau mereka masuk ke gedung DPR tanpa diseleksi ya kan oleh setiap internal partainya, yang penting mereka punya popularitas, mereka punya modal, ya rusaklah. Ya. Yang akhirnya banyak terjebak atau terperangkap perilaku korupsi. Nah, inilah menyebabkan bangsa ini tambah rusak. Oke. Kalau dalam perspektif alternatif, solusinya apa? Ya, Solusinya bagaimana? ya mungkin ini tidak mudah ya. Oke. Tapi beberapa dekade ini, setiap pimpinan bangsa ini selalu dipermainkan para oligarki. Oke. Karena yang bermain itu sekarang itu oligarki. Nah, ke depan kita berharap, tanpa menyebut nama, silahkan pemirsa memilih sendiri. Kira-kira yang dari tiga ini, atau dari calon presiden untuk 2024 yang tiga ini, siapa dari ketiga ini yang kira-kira bisa menundukkan oligarki yang demikian jahat, merusak kepentingan-kepentingan rakyat? Oke. Ukuran tadi yang disebutin Kang Prof itu adalah negarawan. Negarawan yang paling kita di integritas. Dengan demikian, dengan bahasa lain, sekarang banyaknya politisi. Politisi. Nah, siapa sekarang yang bukan produk politisi? Kan kita bisa melihat. Ya, ya. Terserah pemirsa. Bisa melihat, mungkin nanti bisa menilai. Siapa yang calon presiden yang bukan produk politik? Oke, oke. Jangan-jangan jadi oligarkis final. Jangan-jangan. Oke, pemirsa. Oke. Inilah perspektif alternatif. Kalau tertarik terus, subscribe dong. Ya kan? Oke. Kang Prof, Ya, oke. pengennya sih lama. Oke. Izin untuk memberikan closing statement. Ya. Jadi gini ya. Ya, untuk memperbaiki bangsa ini sebenarnya memang sulit ya, karena ini ibaratnya benang kusut. Oke. Ya kan? Bahkan ada beberapa apa namanya, ya katakannya pemikir-pemikir yang apa namanya frustasi gitu ya. Dia mengatakan ini negara harus revolusi gitu kan. Iya. Ya. Tapi memang korbannya terlalu banyak ya. Tapi paling tidak Pak Kun, kita harus dimulai ya kan dari buhul. Ya kan? Dari buhul. Oke. Buhul itu siapa? Pemimpin. Oke. Karena memperbaiki itu harus dari atas, bukan dari bawah. Seorang pemimpin itu harus memiliki dua hal. Oke. Yang pertama adalah daya tarik, dan kedua daya tolak. Wah, jelaskan, Bro. Daya tarik
Ya di dalam negara demokrasi pasti membutuhkan dukungan kan. Daya tarik itu kan bisa karena integritasnya, kejujurannya, ya kan, akademiknya, ya kan, kemampuan interpersonalnya dan sebagainya kan. Atau istilah Nabi kan ada apa namanya, sidik, amanah, patonah, ya kan, tabligh, ya kan, dan sebagainya kan. Itu kan daya tarik. Tetapi di samping daya tarik, seorang pemimpin itu juga harus daya tolak yang mencerminkan pemimpin yang transformatif, ya kan? Dia punya visi yang jelas, ya kan? Yang untuk menyampai tujuan, dia tuh harus memiliki daya tolak. Daya tolak dari mana? Dari gangguan-gangguan, ya sebut saja misalnya gangguan-gangguan oligarki yang akan menyimpangkan tujuan. Jadi itu gangguan oligarki. Gangguan. Dan biasanya itu kan dia akan yang menyebabkan seorang pemimpin ini terjebak dalam transaksional. Bukan transformatif. Bukan transformatif. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan itulah munculnya seorang pemimpin yang punya daya tarik dan daya tolak sekaligus. Karena ini PR kita sekarang. Karena negeri ini rusak karena banyak pemimpin yang cenderung transaksional dengan oligarki. Nah, inilah ke depan kita berharap ada seorang pemimpin yang transformatif. Oke, dan kepemimpinan itu ditentukan oleh kualitas legislatifnya itu. Tentu saja nanti ini karena begini kan selama ini legislatif itu ya kan bukan sebagai kontrol, tapi sebagai partner di dalam apa namanya mewujudkan kepentingan oligarki. Gitu kan? Nah, ini dimulai dari eksekutif dulu. Nah, itu solusinya. Iya, eksekutif dulu. Kan nanti anggota dewan juga kan ini selama ini kan itu ada kompromis antara legislatif dengan eksekutif kan. Bahkan bukan eksekutif dan legislatif, termasuk juga dengan yudikatif kan gitu. Kompromis mereka itu kan. Politika. Mereka kompromis di dalam menggulkan keinginan-keinginan oligarki kan. Dan 3 tripartit itu semua harus berdasarkan hikmah. Iyalah. Dan kebijakan. Oh iya kan itu kan dasarnya Pancasila semua itu kan. Hikmah. Iya, akal sehat semua. Akal sehat. Nah, ini dimulai dari kepemimpinan eksekutif. Karena jika ini kemudian tidak punya nilai kompromis dengan pihak-pihak ini, bahkan dia bisa ya kan mengingatkan dewan dengan cara pandang yang akal sehat. Hikmah kebijaksanaan itu berarti boleh katakan suara Tuhan. Ya katakanlah bukan ya kalau Fox Day. Ya, kalau pakai perspektif barat itu mungkin itu ya. Ya bisa jadi begitu karena begini kan sebenarnya kan suara Tuhan itu ya kan itu kan dalam imajinatif ya. Di dalam prakteknya implementatifnya kan lewat moralitas setiap individu. Suara Tuhan itu harus hadir di dalam ya kan? Lalu hikmah moralitas, hikmah akal sehat itu, ya kan? Begitu. Mantap, saudara-saudara. Oke, Kang Muiz, luar biasa. Perspektif alternatif pasti selalu ada alternatif. Jadi disimpulkan adalah menurut beliau dan Anda juga boleh setuju atau tidak, ya kan? Bahwa memang ternyata suatu iklim demokrasi ini harus dipimpin oleh baik legislatif, eksekutif maupun yudikatifnya yang berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan, ya kan? Nah, ini dalam bahasa perspektif barat itu mungkin ya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tuhan itu hikmah kebijaksanaan. Iya. Kenyataannya jadi perspektif alternatif memberikan satu usulan. Pertama, bahwa memang pemimpin ke depan itu meminjam filosofi Jawa kan? Jadi harus Panembahan Senopati. Dia jago manajerial, jago supervisi. Tapi Sayyidin, Panatagama juga. Jadi diharapkan pemimpin ke depan itu juga harus mampu untuk dicek. Cara berdasarkan hikmah bijaksana atau suara Tuhan. Adakah itu? Dan itu tidak akan terpilih apabila legislatifnya tetap seperti sekarang mutunya. Demikian perspektif alternatif. Menarik kan?